Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satu nikmat yang besar adalah kita mampu sholat subuh berjamaah dan hadir di majelis yang mulia ini insyaallah. Juga tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah pada subuh hari ini, hari Ahad tanggal 5 Mei, kita akan mengkaji Al-Quran yang bertemakan macam-macam ilmu Al-Quran dan bagaimana memperolehnya. Yang akan disampaikan oleh guru kita, Prof. Al-Ustaz Ahmad Yuni, yang insyaallah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, untuk para jamaah sekalian, harap bersiap diri, luluskan niatnya sehingga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Yuni, kepada yang kami persilakan. Ya, sakit saya, anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa taqabbal syafa'atahu fi ummatihi wa rafa'na darajatahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sadaqallahu alazim. Nah, hari ini alhamdulillah Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Apa taufik artinya? Taufik itu artinya keselarasan antara keinginan kita dan kehendak Allah. Itu taufik. Kita ingin baik, Allah kasih ruang dan tenaga, kesempatan. Itu namanya taufik. Banyak orang ingin ngaji, baik nggak niat ngaji? Tapi ketiduran, nggak ada taufik. Banyak orang ingin belajar, tapi ada masalah-masalah yang menghalangi dia. Itu namanya kehilangan taufik. Nah, kita ingin ngaji, ingin belajar, terus ada tenaganya, ada kesempatannya, ada kesehatannya, Allah izinkan. Nah, itu yang kita dapat taufik. Ya. Jadi taufik ini sangat tidak ternilai. Ya. Kenapa? Karena ada jutaan kemungkinan yang menghambat kita. Itu semua jutaan kemungkinan itu dihalangi, dicegah oleh Allah agar kita ke sini. Coba jutaan kemungkinan itu. Siapa yang jamin kalau kita tidak sakit? Siapa yang jamin kalau kita akhirnya sampai ke sini? Tidak ada jamin kecuali Allah kasih taufik. Itu makanya kita selalu bersyukur. Dan nikmat taufik ini lebih besar daripada nikmat hidup itu sendiri. Kalau hidup nikmat nggak? Nikmat. Kalau nggak dapat taufik, ada artinya nggak? Nggak ada. Jadi taufik ini harus kita syukuri. Nah, adik-adik semua, tadi saya
membaca surat apa itu? Yasin. Kandungan surat Yasin ini Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita membacanya setiap malam Jumat ya. Nah selain membacanya kita harus mengerti ya, apa itu Yasin, apa Al-Quran yang Hakim dan seterusnya. Kenapa? Karena di situ mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Yasin. Ulama mengatakan Yasin itu Allah sedang memanggil Nabi Muhammad. Yasin itu ya dan sin. Sin itu singkatan dari al-insan. Jadi yang namanya manusia sempurna sejak Adam manusia pertama dilahirkan sampai hari kiamat yang mendapatkan julukan sebagai manusia paling sempurna itu Nabi Muhammad dan lain. Kalau ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad, dialah Yasin itu. Jadi Yasin itu panggilan siapa? Nabi Muhammad. Yasin. Ya insan. Makanya Nabi Muhammad jadi teladan yang paling layak menjadi teladan hidup siapa? Ya insan kamil itu, manusia paling sempurna itu Nabi Muhammad itu. Gak ada yang lain. Gak boleh kita mencontoh yang lain dan gak layak menjadi contoh juga yang lain. Jadi Nabi Muhammad saja ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kaifa kana khuluqun nabi ya Aisyah, apa kata Aisyah? Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Nabi itu ya Quran yang hidup. Quran yang berjalan itu Nabi. Nah, menuju kualitas Nabi inilah kita hidup di sini. Artinya meneladani ya menuju kehidupan Nabi ini. Mencontoh dan meneladani siapa? Nabi Al-Insan itu. Agar kita menjadi Al-Insan juga. Itu menduplikasi kehidupan Nabi. Agar kita menjadi Al-Insan. Kenapa? Karena yang masuk surga itu cuma Al-Insan. Hewan semuanya masuk neraka. Jadi di sinilah kita membentuk insaniah kita. Ya. Makanya Yasin, wahai insan, wahai Muhammad. Yang nama lainnya Muhammad. Toha, nama lainnya apa? Toha. Nanti ada juga. Kenapa Toha? Ya. Yasin. Makanya ada surat Al-Insan. Nah, nanti kita baca. Surat Al-Insan itu apa? Menunjukkan akhlak Nabi. Kenapa? Karena manusia yang paling ideal itu bentuknya Muhammad SAW. Wal Qur'anil Hakim. Dan demi Quran yang apa Hakim? Penuh hikmah. Apa hikmah? Tahu artinya hikmah? Hikmah itu adalah Quran yang diamalkan. Itu hikmah. Quran sebelum diamalkan dia belum jadi hikmah. Jadi ilmu-ilmu tentang syariat, akidah, akhlak, ketika dia kita amalkan, saat itulah menjadi hikmah. Sebelum kita amalkan, kita belum dapat hikmah. Kenapa dihubungkan dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Al-Hakim itu sendiri. Nabi Muhammad adalah Al-Quran Al-Hakim.
Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang diberikan hikmah ke dalam dirinya, sungguh tidak ada yang melampaui dirinya dalam hal kebaikan. Jadi kalau mau kejar sesuatu, kejarlah hikmah itu, bukan yang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang menandingi kualitas hikmah dalam hidup ini. Ya gampang, setelah baca Al-Quran, kamu tahu ilmunya, jalanin. Ya. Sampai apa? Kita mengalami Rasulullah lahir dan batin. Kemarin apa? Ayat yang tentang Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang lain, laqad kana lakum fi Ibrahim. Kenapa? Yang satu menyebut namanya Ibrahim, yang ini menyebut bukan namanya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini si Rasulullah, artinya telah ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah, in within, di dalam, bukan di luar. Kalau di luarnya itu bertengkar. Banyak orang, kenapa Islam jadi bertengkar? Karena dia mencontoh orang-orang di Rasulullah, mencontoh jubahnya. Itu dalam apa luar? Kasiannya nggak punya jubah. Mencontoh cara makannya. Ya benar, Rasulullah pakai 3 jari. Tapi kita kan bubur, Rasulullah kurma. Kalau kurma 3 jari bagus nggak? Pas. Kalau bubur pakai sendok. Gitu. Bertengkar akhirnya kita. Tapi kalau di dalam diri Rasulullah, semuanya kompak. Apa dalam diri Rasulullah? Ma'rifah. Ada nggak orang ini bertengkar kalau sama-sama ma'rifah? Enggak ada. Jika para nabi hidup di dalam satu waktu dan dalam satu ruang, mereka tidak akan berselisih satu di antara mereka. Kenapa? Karena dalamnya sama. Kenapa kita berikhtilaf? Tadi karena kita luaran. Oh kamu nggak begini, oh kamu nggak begini. Ya. Semua ada alasan. Rasulullah mengatakan apapun ada alasan, ada konteksnya kata orang sekarang, ada siapnya. Ya. Fi Rasulillah apa? Uswatun hasanah. Di situ teladan yang baik bukan terbaik. Siapa yang bilang Rasulullah teladan terbaik? Enggak. Hasanah bukan hasanah. Kalau Rasulullah terbaik, berarti yang lain baik juga. Cuma Rasulullah lebih baik, ada pilihannya. Ini yang baik, berarti yang lain gak baik. Gak ada pilihan kecuali Rasulullah. Uswatun hasanah atau uswatun ahsan? Hasanah. Jadi teladan yang baik atau teladan yang terbaik Rasulullah? Yang baik, bukan terbaik. Kalau terbaik apa dari? Berarti yang lain juga baik. Islam terbaik, berarti Kristen yang baik. Iya, Islam bukan terbaik. Islam itu agama yang baik, yang benar, bukan paling benar. Gitu. Hati-hati berbahasa. Nah, ya. Pilihannya cuma hak dan dolar dan batil.
innaka laminal mursalin. Nah, terus tadi uswatun hasanah, tapi ini nggak mudah untuk meneladani Rasulullah. Di sisi batinnya, sisi luarnya gampang. Rasulullah pakai apa yang waran-waran, jenggot gampang, tinggal aja Pak ya, gampang. Yang kasihan kalau Cina yang nggak bisa nyunah, nggak bisa sembuh. Kalau batin semuanya bisa, semuanya bisa. Si Rasulullah 3 jari yang butuh nggak bisa. Tapi kalau ma'rifat semuanya bisa. Kebijaksanaan semuanya bisa. Ilmu semuanya bisa. Fatonah semuanya bisa. Sidik semuanya bisa. Ya. Apa? Sidik? Tabik? Amanah Fatona. Fatonah berbicara. Oke. Uswatun hasanah. Syaratnya, ada syaratnya untuk bisa itu. Liman kana yarjullaha, satu. Yaitu bagi orang yang selalu berharap kepada Allah, bertemu dengan Allah. Kalau nggak punya niatan kuat untuk berjumpa dengan Allah, nggak punya tekad istiqomah, dia akan kesulitan menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup. Jadi nggak gampang meneladani Rasulullah itu. Jadi harus apa? Yarjullah, satu. Yang kedua, wal yaumal akhir. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan orang yang tahu bahwa nanti ada hari akhir, hari hisab, dia harus hati-hati hidup di dunia ini. Hati-hati omongannya, matanya, telinganya, agar apa? Karena nanti ada di hari akhirat. Terekam semua itu. Jangan khawatir, ya. Kalau dizalimi orang apa, jangan khawatir. Kenapa? Karena semuanya tadi yang mengakhiri itu. Kita hati-hati, ya. Jangan sampai menzalimi diri kita dan menzalimi orang lain. Ya. Wa dzakarallaha katsira. Dan yang ketiga, ada orang yang banyak zikrullah. Kalau kita tidak banyak zikrullah, kita tidak diizinkan untuk meneladani Rasulullah. Jadi meneladani Rasulullah itu perlu tiket agar kita diizinkan. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke mana? Ke surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa artinya? Dan wa itu waw qasam. Demi Quran yang penuh hikmah. Yang penuh apa? Hikmah. Ya. Apa hikmah tadi? Ajaran pengamalan itu hikmah. Banyak ideologi, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin di luar Quran, tapi dia bisa diamalkan. Enggak. Jepang itu soal kebersihan luar biasa. Tapi untuk negerinya, keluarnya kotor lagi. Amerika demokrasi, iya untuk orang, untuk di negerinya tirani. Paling tersiksa masyarakat itu masyarakat Amerika, kamu tahu. Yang paling sejahtera nanti kita cerita. Jadi wal Quran hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau siapa engkau di sini? Hah? Yasin tadi. Engkau Muhammad laminal mursalin. La itu dalam bahasa lamun taukid.
penegasan, peneguhan. Sesungguhnya inna penegasan. Sesungguhnya kau lamina, sungguh lagi al-mursalin, orang yang diutus. Ya. Para ulama mengatakan bahwa setiap manusia itu sedang menjalani 4 tahap perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, perlu ditulis kayaknya. Jadi ada 4 perjalanan. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau termasuk orang yang diutus. Ini perjalanan ketiga. Jadi Rasulullah SAW itu kita kan tahunya dalam kondisi jadi bahwa beliau Rasulullah. Ya, itu given atau perayaan. Rasulullah itu meraih, bukan gratis. Dari awal Tuhan pilih dia jadi nabi, enggak gitu. Kalau gitu, ya dia tidak layak dipuji. Saya juga bisa kalau begitu mah. Rasulullah lulus berbagai ujian hidup, sehingga beliau mendapat kelayakan untuk menjadi rasul, sehingga layak untuk menjadi teladan. Nah, kalau dia dari awal ditunjuk Allah dipilih itu nggak layak jadi teladan, siapa pun bisa itu. Ya, makanya Rasulullah ini laminal mursalin. Yang ketiga apa ini? Tadi, perjalanan pertama minal khalqi ilal haqqi. Kita ini sekarang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Alladzina yarjullaha wal yawmal akhir. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Minal khalqi ilal haqqi. Apa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim nanti ada. Kita masuk Islam, artinya secara umum manusia kan akalnya berpikir, mencari kebenaran, mencari agama, mencari apa? Tuhan. Ya, itu berarti dia sedang menuju kepada al-haq. Ketika dia masuk Islam, dia bertauhid, dia sudah apa? Ada pada perjalanan menyelesaikan perjalanan pertamanya. Nah, kita ini sekarang sudah menyelesaikan perjalanan pertama kita. Dari dolal kepada al-huda. Maka kita bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kita bersyukur karena kita sudah sampai di perjalanan pertama. Ya, perjalanan kedua ada miliaran orang di sana belum sampai ke sini. Ada miliaran orang di Amerika, di Eropa, di Korea, ya, belum ketemu al-haq ini. Perjalanan pertamanya belum selesai. Dan itu mau nggak mau, bukan boleh pilih atau enggak. Kenapa? Karena innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sungguh kamu dalam suasana perjalanan menuju Allah dan kamu pasti menjumpainya. Mau nggak mau? Nah, ini tahap pertama. Tahap kedua, minal haqqi ilal haqqi bil haqqi.
Sekarang kita minal haqi. Karena udah ada dalam lautan Islam, kita berenang-renang di Islam. Ya. Menuju Allah. Ini gak ada batasnya. Islam itu gak ada batasnya. Bil haqi, dengan bimbingan al-haq, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh Quran amin. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Nah, kan sudah beriman Ustaz. Pak Quran suruh beriman lagi. Itu Ustaz. Kalau kamu sudah dapat Islam, terus dalam Islam kamu, itu maksudnya. Kenapa? Karena nggak cukup kita dengan Islam ritual, ya, verbal, nggak cukup. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, ya, walam yadkhul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengklaim bahwa Muhammad, kami ini orang-orang telah mukmin. Katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru Islam. Walam yadkhul imanu fi qulubikum, kalian baru di sini. Kalian baru perjalanan pertama. Walam yadkhul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Harus ini. Makanya Rasulullah takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ya, akhlak Allah, akhlak husna. Nah, di sini perjalanan kita menyepuh. Tahu nggak menyepuh? Simbolnya menyepuh. Simbol Allah, wa man ahsanu minallahi simbol. Soal Iqbal sering baca tuh kalau imam. Simbol Allah, wa man ahsanu minallahi simbol. Sepuhan Allah, menyepuh diri kita dengan apa? Dengan akhlaknya. Agar kita menjadi rahman, menjadi rahim, menjadi rauf, menjadi ghafur. Makanya 99 namanya itu. Yang sempurna berapa? Kalau sempurna hidupnya berapa? 100 kan? Tapi kurang 1 dong. Kok 99 masih nama husna? Yang satu mana? Kata para ulama, kalau kamu tahu yang satu itu, kamu menjadi wali dulu. Coba yang tahu yang satu itu? Diri kita ini yang menyerap nama-nama itu, dia jadi sempurna. Diri kita plus 99. Kalau kita punya akhlak 99 nama itu, jadi wali kan gitu? Hah? Jadi wali. Tapi kalau nama-nama itu cuma dihafalin, jadi wiridan doang kan? Nggak jadi hikmah. Ya nggak ada fungsi yang apa? Kenapa? Karena memahaminya salah. Turuni al-kunkum, sebutlah aku, maka aku menyebutmu. Kalau Ustaz yang bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dari atas kalau bilang Ustaz gitu jadi. Karena sebutlah aku menyebutmu. Uzkurullah ba'danya. Jadikanlah aku menjadi pusat perhatianmu. Kalau aku sudah jadi pusat perhatianmu, kamu kehilangan dirimu. Saat kamu kehilangan dirimu, aku mengambil alih seluruh hidupmu.
Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Engkau Muhammad tidak melempar saat engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Karena Muhammad sudah kehilangan diri. Kenapa? Karena yazkurullah katsiran. Allah sudah menjadi pusat perhatiannya. Itu yang harus kita teladan. Rasulullah SAW dalam satu ayat dikatakan tentang Muhammad, laqad ja'akum rasulun, telah datang padamu seorang rasul. Tabadarul rasulun min anfusikum, yang dari dirimu sendiri, artinya dari manusia juga, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan malaikat, kalian bilang itu malaikat, pantas aja dia selalu bertasbih kepada Allah, selalu ibadah, nggak punya nafsu. Enggak, dia sama dengan kalian. Kalian nggak punya alasan kalau apa? Nggak punya hujah. Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Dia bersifat aziz. Aziz itu asma Allah, kan? Tapi di sini sedang cerita Nabi Muhammad. Dia sudah menyerap nama aziz ke dalam diri. Azizun alaihi ma'anittum. Ma'anittum apa yang menderitakan kamu? Rasul lebih menderita daripada si menderita itu. Jadi kalau umat yang menderita, Rasulullah lebih sakit daripada dia itu. Itu namanya azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi harisun alaikum bil mu'minina rauf. Rauf asmaul husna. Tapi di sini sedang cerita siapa? Hah? Rasulullah rauf ya. Rasulullah rauf. Apa rauf artinya? Enggak tegaan. Ya, enggak tegang. Ya. Ngelihat orang susah nggak lega, orang sakit gitu. Kepingin bantuan. Itu namanya rauf. Rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Kalau ini nggak sebut bil mu'minin. Ini umat secara keseluruhan. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat rahim. Punya rahman juga tapi punya rahim. Apa bedanya rahman dan rahim? Kalau rahman itu sifat yang umum, nggak pakai syarat, ya, nggak pakai syarat takwa. Allah untuk memberi rezeki ke hambanya itu dengan rahmaniyahnya itu nggak ada syarat takwa, nggak ada syarat iman, semua dapat. Mau katak, kambing, ayam, Israel, Amerika dapat. Rahmaniyahnya itu. Nah, Rasul juga ada sisi itu. Cuma untuk orang-orang mukmin itu lebih khusus. Pakai apa? Rahimiyah. Sifat dan rahimnya ini 99%-nya. Jadi yang Allah berikan kekayaan itu, kesejahteraan materi kepada dunia ini itu cuma 0,sekian%. Tapi yang dijanjikan untuk orang-orang mukmin rahimnya itu 99,9%. Ya. Nah, ini perjalanan apa? Kedua. Rasulullah ada di Minal Mursalin, perjalanan ketiga. Kalau dalam kanal udah Rahman juga, Rahim juga, udah lengkap akhlaknya, baru Allah putus dari Al-Haq ke Al-Khalq, dari Al-Haq ila
dari Allah kepada makhluk untuk menjemput kita. Kenapa orang dakwah suka saling menyesatkan? Karena nggak ada kedalangannya. Mengukur-ukur orang. Oh, kalau mazhabnya ini salah, kalau mazhabnya ini masih neraka. Harusnya dia ikuti perjalanan ini. Kalau di sini aris nggak dia? Kalau di ketiga aris nggak dia? Menjadi bijak nggak? Iya, karena dia punya rahmat, punya apa? Rahim, punya Rauf, punya Hakim, punya Alim. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat ya Allah terserap di dalam dirinya. Sehingga apa? Kebijaksanaannya menunda dia untuk menuduh orang lain. Dia berpikir, baru berbicara dan bertindak. Bukan ngomong dulu, bertindak dulu, baru mikir. Ya, ini perjalanan ke wa innaka laminal mursalin. Sungguh Muhammad, engkau sudah punya persyaratan untuk menjadi satu orang yang aku utus. Jadi ada syaratnya untuk siapapun yang memenuhi syarat ini, niscaya Allah angkat dia. Jadi kalau kita tidak jadi wali, nggak jadi rasul, karena kita belum memenuhi persyaratan ini. Kita belum menempuh perjalanan itu. Takhallaku bi akhlak, qila insyaallah kapan hari kita akan cerita apa itu akhlak. Jangan sampai kita pikir akhlak itu ada sama juga. Ya. Anak itu berbuat baik, ya, bukan itu. Insyaallah nanti kita bicara. Nah, innaka laminal mursalin. Perjalanan keempat, ini lagi cerita perjalanan ketiga. Perjalanan keempat adalah minal khalqi ilal haqqiyah. Balik lagi. Mengantar, menjemput orang-orang kita yang masih kebingungan ini, mencari hidup yang bahagia, yang tenang, gimana? Dijemput. Dengan apa? Dengan akhlak Allah tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa, Ustaz gimana? Kita kan belum ini. Terus nanti kita ceramah gimana? Nggak apa-apa, sambilan aja. Sambil manggil orang, sambil latihan, sambil lakukan perjalanan ini, sambil mensibghah diri kita, sambil kita celup diri kita dengan apa? Asma Allah, ya. Dan menjalaninya ini dengan siratal mustaqim. Tahu nggak artinya siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu, kita ini sering apa? Hidup di kota-kota. Kata orang Syiah, siratal mustaqim itu Syiah. Misalkan, kata orang Wahabi, enggak, siratal mustaqim itu Wahabi. Kata yang enggak, siratal mustaqim itu NU. Itulah kata Allah, watil keasna'un samaitum wa antum wa aba'ukum. Itu konsep-konsep yang kalian beri nama sendiri, kalian ribet sendiri. Tuhan perlu kita siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim itu ada tafsirannya di surat Al-Imran. Ya. Siratal man an'amta alaihim. Seperti apa? Surat Al-Imran. Siratal man an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Itu siratal mustaqim, jelas sekali kita bilang. Bukan dengan
kelompok-kelompok tadi. Kalau kamu minat ma'anadiyin dengan akhlak Nabi, itu ma'anadiyin. Sedikit bersama grup orang-orang yang jujur, sedikit. Wasolihin dengan orang-orang yang soleh. Kita ini yang wasyuhada itu orang-orang yang lebih nikmat. Mereka lah contoh-contoh yang paling nyata yang harus kita teladani untuk kita siratal mustaqim. Nggak ada contoh lain dari itu. Apapun kita, kalau contoh ini kita siratal mustaqim. Siapapun kita, kalau tidak di situ, kita bukan siratal mustaqim. Makanya siratal mustaqim ini harus diminta setiap saat. Aja tidak termulai. Yang lain harta, kekayaan, jabatan, Allah nggak ajarin supaya kita minta. Tapi untuk siratal mustaqim kita minta apa kali itu? Wajib 17. Belum kita tahajud, belum sholat duha, belum sholat isyraq, belum yang kita baca sendiri, belum yang ilah hadratinya. Kenapa? Karena misalkan hari ini kita dapat siratal mustaqim. Hari ini kita dapat siratal mustaqim. Kita kan masih jalan. Masih jalan nggak? Ya, masih perlu siratal mustaqim yang baru nggak? Masih. Sampai sini, titik ini. Iya, perlu terus sampai kita mati siratal mustaqim kita. Nggak boleh tengah kita. Dan siratal mustaqim kata para ulama Pak, bagaikan rambut di belah 7. Itu perumpamaan yang sangat luar biasa. Tahu rambut mudah apa? Mudah putus. Ya, rambut itu di belah 7 lagi. Di belah 7 artinya 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, kita udah belajar nih mau jadi Rahman atau menjadi Rauf, ya kan? Senin kita start Senin Rahman, ya kan? Selasa masih, Rabu jatuh. Berarti nggak mustaqim, nggak istiqomah. Kalau mustaqim itu istiqomahnya. Nggak boleh jatuh, hati-hati. Yang harus jadi Rauf, sehingga Rauf itu menjadi diri kita. Kita sholat tahajud, ya kan? Itu kan supaya selalu mustaqim apa? Terus latihan. Jangan sampai udah tahajud besok enggak, jatuhan. Kalau sudah tahajud, jangan sampai kita enggak tahajud lagi. Karena kalau enggak berarti kita jatuh. Orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya, itu yang beruntung ya. Nah, harus lebih baik. Bukannya sekarang tahajud, besok malah enggak. Itu malah apa itu? Malum, terkutuk. Kalau lebih buruk malah tertutup itu. Tadinya tahajud terus nggak tahajud. Sama aja rugi. Karena rugi umur. Modal satu-satunya ya umur. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kenapa? Karena modal satu-satunya kita ya umur itu nggak ada lagi. Itu namanya siratal mustaqim, ya. Kalau udah jatuh ya balik lagi Pak, latihan lagi kita. Gampang apa gampang itu? Untuk siratal mustaqim. Tahu siratal mustaqim kayak gini, harus istiqomah kayak gini, masih sempat kita melihat orang lain. Masih sempat kita melihat orang lain, menilai orang lain. Nggak ada lagi waktu kita, ya.
Yaitu apa? Ilmu sanurihim ayatina fil afaq ufukiyah wa fi anfusiyah. Jadi dalam diri ini ada sanurihim. Allah mengatakan akan kami pamerkan kepada mereka, akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kami. Itu di luar apa di dalam? Ufukiyahnya di luar, di luar horizon, cakrawala. Semua ini Allah tanda-tanda Allah. Sebagai tanda, semuanya harus mengantar kita kepada Allah. Semua itu kita lakukan kepada Allah. Nggak boleh jadi tujuan. Uang ada Allah, nggak boleh jadi tujuan. Rusak kita kalau uang jadi tujuan. Rusak persaudaraan, rusak pergaulan, rusak sosial kita. Karena uang jadi tujuan, jadi Tuhan dia. Itu jadi kendaraan. Ilmu kendaraan. Belajar Quran jadi hafid bukan tujuan. Itu kendaraan untuk menuju Allah. Semua selain Allah kendaraan. Haji Ihsan bikin pesantren kendaraan bukan tujuan. Shiratal mustaqim. Salah satu cara shiratal mustaqim. Kita di sini siapapun Satgosim jadi ustaz bukan tujuan, kendaraan untuk apa? Itu ufukiyah namanya. Dan anfusi ini di dalam, ya, tidak yang sifatnya apa? Wa sanurim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu min rabbihim. Dan Nabi Ibrahim itu rencananya ke dalam diri. Dengan apa? Tafakkur, tadabbur, tadakkur. Dengan apa? Tafakkur, tadabbur, tadakkur. Itu. Jadi tasyakur ke dalam. Dari luar kita melihat subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batilan. Hasilnya adalah subhanaka faqina adzabannar. Itu intinya harus gitu. Harus apa? Qina apa qina adzaban. Ini harus lindungi kami dari azab neraka. Ini hanya didapat dengan ini, dengan ayat Allah ufukiyah yang sifatnya horizon dan anfus yang disebut takwa ini. Jadi kata takwa ini luar biasa. Itu orang-orang yang materialis itu diremehkan kata takwa. Padahal tidak ada. Jadi kalau orang boleh menyesal nanti itu karena takwa itu nggak didapat. Semua mau sholat ujungnya takwa, puasa ujungnya apa? Takwa. Apapun yang kita lakukan ujungnya takwa. Hasil akhir apa? Kita takwa menjadi muttaqin. Ini orang yang takwa nih. Orang yang melakukan perjalanannya dengan kesadaran dan dengan program, bukan hidup begitu aja. Udah beragama penting Islam berdoa harus enggak di program. Semua cerita tentang Quran tentang program. Innaka lanal
membimbing kamu agar kamu berada pada siratul mustaqim. Jangan pedulikan siapapun untuk meniti pada siratul mustaqim. Kenapa? Di dunia ini banyak komentator. Desa suci ya mah. Desa suci masjid dulu. Yang sah suci itu bukan begitu. Yang sah suci yang bilang itu, dia pikir dia udah suci, tinggal layak masuk neraka ke masjid. Justru tidak suci kita. Kan masjid karena kita menyadari kita nggak suci, agar dapat kesucian. Kalau nggak ke masjid, dia sok suci. Nggak sholat, sok suci dia. Itu dibalik logikanya mereka itu. Ngaji tahfiz itu bukan sok suci, itu mencari kesucian. Jadi yang sok suci siapa nih? Komentator itu sok suci. Ya. Nah, tadi Ustaz kita bilang tema hari ini apa? Macam-macam ilmu dalam Al-Quran, ya. Macam-macam ilmu dalam Al-Quran dan cara memperolehnya. Nah, ini kan ufuki dan apa? Anfusi. Kita tahu dulu diri kita ini ada sisi ufukinya. Sisi ufukinya apa? Indra. Ya. Sisi indra. Indra ini luar kan? Indra. Terus apa? Daya hayal. Ini ufuki juga. Terus apa? Daya waham. Waham ini imajinasi. Imajinasi. Kalau anfusnya ini akal, hati, nurani. Ini dalam diri kita. Jadi dalam diri kita itu petanya itu. Nah, sisi ini diri kita, ini kita dapat ilmu yang sifatnya kasbi. Kasbi itu harus diraih dengan belajar. Nah, harus belajar, pesantren, ngapalin, ada usaha, ngapalin dunia, ngapalin ayat-ayat itu namanya apa? Ufuki, kasbi. Kita pakai ini, pakai semua alat-alat perangkat-perangkat indrawi kita. Kita fungsikan telinga kita, ya, fungsikan mata, semuanya untuk dapat ilmu. Nah, pada tingkat ini kita masih memakai cara hewan, karena hewan juga bisa dapat pengetahuan itu. Iya, bisa kita lumba-lumba dolphin ya, bisa. Kakak tua, apa belum itu bisa. Banyak bisa. Nah, kita harus melampaui itu, ya. Tapi tidak puas dengan capaian ilmu ini. Kita bedakan dengan oh ya, tahu enggak? Hayal, tahu hayal? Hayal itu kita dengerin musik, mendengarkan musik pakai apa? Indra telinga itu lahir apa? Daya hayal kita. Itu tumbuh daya hayal kita. Kenikmatan itu nikmat juga. Ya. Kalau waham itu hayalan plus. Misalkan kita nonton bola, kalau menang senang, kalau kalah perih. Hubungannya apa kita? Teman bukan, saudara bukan, kita juga dapat hadiah kagak juga. Hubungannya apa? Tapi kita senang itu karena waham kita yang main. Iya.
Kita ingin menang. Itu namanya waham. Orang punya jabatan, nggak mau turun karena dia takut. Karena dia definisikan wahamnya mengatakan jabatan ini menjamin saya. Jabatan ini membuat saya hidup langgeng. Hanya Pak, dia pertahankan jabatan itu nyawa. Itulah nanti yang menyebabkan penyakit jiwa. Yang Rasul bilang, apa penyakit jiwa itu? Hubudun nyawa alahiyatul maut. Ya, hanya dia nggak suka sama kematian. Orang yang nggak suka sama kematian, nanti dia kalau dicabut nyawanya, dia bertengkar sama malaikat yang cabut nyawa. Hati-hati loh. Bertengkar kita sama malaikat nyawa. Malaikat apa? Pencabut Israel itu dia. Bertengkar kita. Gini contohnya. Si kakak itu Habib sama Neng lagi main mobil-mobilan. Kita ambil mobilnya, kita rebut, marah nggak dia? Marah nggak dia? Nama kita marah. Kita juga gitu. Karena dunia juga kita anggap mainan ini. Kayak mobil-mobilan itu, kita nggak mau lepas. Pas diambil, marah kita main ambil. Hati-hati, itulah kata terhadap dunia ini. Gimana loh? Kesini supaya kita cinta kematian banget. Rasul mengajarkan satu doa yang bagus sekali. Kata Rasulullah, wiridkan ini kalau kamu mau selamat di dunia dan di akhirat. Apa? Allahumma rzuqni tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal istidadul maut qabla hulul faul. Allahumma nama ya Allah, urzuqni, karuniai aku at-tajafi. At-tajafinya merenggang, tajafinya merenggang, menjauh, dari guru, dari rumah penuh tipuan. Dunia ini penuh tipuan. Nipu nggak? Kita di kamu cari ini, nanti kalau kamu dapat ini, kamu bisa beli ini. Kalau beli kamu senang. Itu nipu. Ternyata rumah udah dapat, mobil udah dapat, hati masih bulan-bulan. Nipu dia. Katanya menenangkan, katanya membahagiakan. Ternyata enggak juga. Banyak orang kaya nggak bisa tidur. Bukan berarti kita mau melihat hakikat. Itu darul dulu. Jadi yang paling keren itu hidup di pesantren ini. Kata Sabdori makan lalap sama daun pepaya. Ya. Kalau di surga ada ini nggak enak banget sih. Oke, jadi terus yang kedua apa? Allah tajafi dari ulul wal inabah ila dari dulu. Dalam bahasa Al-Quran itu ada kata inabah, ada kata taubah. Semuanya kembali. Artinya apa? Inabah dan bedanya kalau taubah ini kembali dari dosa. Kalau inabah kembali terus nggak pakai dosa, nggak ada alasan karena dosa. Jadi meskipun udah takut dia lebih takut lagi terus itu namanya apa namanya? Jadi inabah ila darul. Kita terus kembali kepada rumah keabadian. Yang terakhir apa tadi? Yang ketiga, wal istidad lil maut. Istidad artinya siap, membangun kesiapan untuk mati. Kalau ditanya kita bersiap nggak? Sekarang mati. Siap kan? Kalau belum, berarti kita doanya harus terus doa dan kita resapi, ya.
sampai kita benar-benar menjalankannya. Wa kinaba ila wal istidad lil maut, dan membangun kesiapan untuk mati qabla hulul faut, sebelum hilangnya kesempatan. Nah, kita masih kesempatannya ya cuma hari ini. Semasa kita hidup, kita itu udah kayak udah nggak ada kesempatan. Itu nanti yang mahasiswa. Itu yang hari kematian itu yaumul hasr, hari penyesalan. Tidak ada yang tidak menyesal. Orang takwa pun menyesal. Orang yang pura-pura, orang yang sudah takwa itu nanti menyesal juga. Melihat ada yang memiliki cahaya, kenapa dulu saya tak kayak dia ya? Semua menyesal. Orang yang mujahid menyesal, dia yang lebih lagi, itu masuk menyesal. Kenapa dulu aku hidup tidak saya optimalkan? Itu namanya amal hasrah. Jadi ada, nah ilmu yang kedua anfusi ini dari dalam. Nah ini sifatnya diraih dengan takwa tadi, wiro saja, wiro pewarisan, diwariskan. Asal kamu punya kesiapan hati untuk terima, ya sudah gratis ilmu. Nggak pakai sekolah, nggak pakai kasdi. Para wali Allah itu ilmu. Jadi kalau kita lihat orang ilmunya luar biasa, ya karena tadi mulham. Ya, dia dapat ilham, wahyu, firasat. Saya tanya Nabi Muhammad berada di mana, kuliah di mana, sehingga tidak ada yang melampaui dia ilmunya sampai hari kiamat. Itu karena ilmu yang ini disebut ilmu huduri. Ilmu ini nggak ada salahnya sama sekali. Kalau yang ini masih ada kemungkinan salah. Kita mengetahui satu teori tentang sesuatu, berjalan waktu ada yang menemukan ternyata salah dia. Tapi kalau yang ini dia nggak ada salahnya. Maka dabal fu'adu ma'ra'ah, kata Allah. Surat apa itu? Surat Iqbal sudah baca. Maka dabal fu'adu ma'ra'ah. Maka dabal al-fu'ad, fu'ad itu artinya fu'ad artinya hati yang lebih, yang paling tinggi itu dia fu'ad. Jadi ada sadar, ada qalb, ada fu'ad. Kalau sadar hati yang paling luar, qalb hati yang middle, yang ya, fu'ad itu capaian rohani yang tinggi. Makanya maka dalam fu'ad, hati yang fu'ad itu nggak pernah berdusta, marah apa yang dia lihat di alam malakut ini. Jadi Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj itu melihat keagungan Tuhan, dan surga, neraka, semua dilihat. Sampai Allah bilang apa? Fakana qaba qausaini aw adna. Dia sampai pada dua anak busur, aw adna, bahkan lebih dekat dari itu. Fakana qaba qausaini. Al-qaus itu apa? Busur. Buat anak itu kayak gini. Kau saya buat begini. Ini kau saya. Nah, sini innalillah. Katanya dari sini. Mari kita berasal dari Allah turun. Terus naik lagi. Wa ilaihi rajiun. Rasul nyampe, kau saya ini nyampe. Awal lebih dekat lagi. Kalau kita dari mana nih? Ini ada banyak alam sini. Perjalanannya kita belum tahu tanya gimana nih. Makanya kau saya ini awan. Nah, disitulah Rasul katakan apa tadi? Maka dabal fu'adu marwa. Hatinya tidak berdusta mengenai apa yang dia lihat. Jadi dia ilmu itu hadir dalam dirinya. Saya mau tanya Ali kalau
kalau makan 2 piring kenyang. Kenyang. Nah, Andri tahu bahwa dia kenyang itu sebagai konsep atau pengalaman dalam diri. Itu sesuatu yang dihayalkan, kenyang itu atau dirasakan. Kalau dirasakan itu bisa bohong kan? Yang bohong itu yang pikiran, konsep. Itu ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan keliru. Tapi ngantuk, tidur, lapar, kenyang, kita rasakan itu nggak mungkin bohong karena kita alami. Nggak bohong ya. Karena apa? Kita ilmu Rasul yang nyampe ke kita itu tentang takwa, tentang surga, Rasul alami semua, bukan teori. Siapa tahu Bunaken? Iya, Bunaken siapa tahu? Jangan Bunaken. Iya. Atau kita ke Bali, kita diving. Diving itu menyelam. Misalkan saya dari Bali, saya menyelam diving. Saya melihat pemandangan indah sekali buah laut itu. Saking kagumnya saya pulang ke pondok, saya cerita. Wow, saya cerita tentang keindahan alam bawah laut. Maksudnya saya menceritakan itu supaya kamu menikmati. Kalau kamu menikmati yang sama ya diving juga. Jadi memancing aja supaya ini perjalanan ini 3 ini jauh kamu. Tapi kalau kamu cuma percaya aja, ya kamu nggak pernah merasakannya. Rasulullah itu cerita ke kita supaya kita ikut mengalami juga. Bukan kita percaya cukup. Dua percaya kita ceritain sama orang, sama-sama ceritain. Harus mengalami yang dialami Rasulullah, harus ikuti perjalanannya. Nggak ada cara lain. Rasulullah nggak pernah berdusta. Ketika Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, Rasulullah dusta nggak? Tidak dusta. Artinya apa? Jaminan kalau kamu sholat pasti kamu masuk ke alam batin, mi'raj. Alam yang jika kamu berada di alam itu, kamu nggak mau berpisah dengan Allah. Itu namanya mi'raj. Benar nggak Rasulullah? Pasti benar. Kalau kita belum merasakan, kejar. Jangan apa Pak? Kita cuma dapat ceritanya aja. Caranya gimana? Ikuti yang benar. Agama harus benar, melihat agama harus benar. Salam mengenal, salam menyikapi. Salam mengenal diri kita, salam menyikapi diri kita. Ya. Salam mengenal Quran, salam menyikapi Al-Quran. Salam mengenal agama, salam menyikapi agama. Agama mengajak Shiratal Mustaqim, kita ngajak bermanfaat. Tapi ya, hidup kotak-kotak, sibuk menyesatkan orang, itu kemusyrikan yang tidak ada ampunannya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu masuk dalam golongan orang-orang musyrik. Siapa mereka? Quran terjemahin di ayat berikutnya. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang yang memecah, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, merasa bangga. Buktinya apa? Oh, kalau kamu ikut aku masuk surga. Kalau enggak, kamu masuk
innaka laminan mursalin ala siratin, ikut Rasul aja di siratal mustaqim. Ikut jejaknya Rasul, dia kan dari mursalin perjalanan ketiga, ikuti perjalanan Rasul kayak gini. Kita sekarang perjalanan apa? Kedua. Tuntaskan perjalanan kita yang kedua ini apa? Mensinkron diri kita dengan akhlak 99 itu. Udah berapa kita? Dari 99 itu. Hah? Dari Rahman udah belum? Toleran kepada orang-orang yang non-muslim itu Rahman. Jangan gedek lihat mereka makhluk keluarga Allah. Bahwa dia kafir, tanggung jawab mereka tidak ada. Mereka punya hak rahmatnya kita. Itu yang kafir, apalagi yang muslim. Wala takunu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'mina, kata Al-Qur'an. Jangan kamu katakan kepada orang yang menyampaikan salam kepadamu, kamu bilang lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman. Semua orang itu muslim, apapun kelompoknya, kalau kita salah nggak? Salah. Terus kita bilang lasta mu'mina. Kamu boleh kita bilang lasta mu'mina, kamu bukan orang mukmin. Ya. Semua keluarga itu Rahman, Rahimnya udah loh. Tapi Rahimnya ya, kepada orang mukmin kita harus lebih lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Makanya alhamdulillah kita di pesantren habis sholat kita disuruh melanjutkan zikir, Pak. Zikir apa itu? Zikir Al-Maghfurat. Iya. Itu ada tasbih yang 33 itu dahsyat sekali. Kalau itu kita yakin dia akan membuat kita sedikit-sedikit di sini. Kebayaran ketika kita Allah. Aplikasinya apa Allah? Hanya Allah yang besar. Kita tidak ada. Kalau tidak ada kita sombong nggak? Kalau sombong berarti Allah Akbar. Bohong nih. Katanya Allah Akbar. Kita masih sombong. Kalau Allah Akbar, zikir kita diterima, kita bakal mungkin sombong. Allah. Itu ditanamin agar kita nggak sombong maksudnya. Bukan Allah Akbar, ya sombong tetap sombong. Enggak. Harus ada outputnya zikir itu. Ya? Inputnya zikir, outputnya apa? Tindakan kita. Karena iman itu ada 3 level. Pertama, level lisan verbal. Wahai yang Maha Rahman, wahai yang Maha Rahim. Itu manggil Allah pakai apa? Oke? Bagus nggak? Bagus. Tapi ada lebih bagus dari itu. Kamu melakukan tindakan Rahman Rahim, mengasihi orang, merahmati orang, berupa tindakan menolong, bukan omongan. Tapi itu apa? Perbuatan. Mana lebih nyata itu? Pujiannya. Yang omongan atau yang pujian? Atau yang tindakan? Mari tindakan. Artinya yang ini harus mengantarkan kepada tindakan. Itu level 2 itu yang tindakan itu. Ada lagi level 3 ada level 3. Kalau level 2 dia masih mut-mutan. Kalau lagi mut dia melakukan tindakan kebaikan. Kalau lagi ngamut enggak. Belum mustaqim dia. Level 3 mustaqim. Dia sudah tindakan rahmat itu dari dirinya. Kata orang Inggris, he is the love itself. Dialah cinta itu sendiri. Bukan dia mencintai, tapi dia cinta itu sendiri. Kehilangan dia kehilangan cinta, kedatangan dia kedatangan cinta. Nabi Muhammad itu. Dia Rauf itu sendiri. Bukan dia punya Rauf. Dia sudah tersinggung. Udah nggak ngemut
runut-runutan itu. Karena, nah yang kedua itu di sini masih runut-runutan. Yang pertama itu ya Allah ya Rahman si doa itu di sini. Dia belum menghayati agamanya. Ini masih apa? Wa qalatil arabu amanna. Ini masih ngaku-ngaku aja nih. Kata Allah, Muhammadlah qul lam tu'minu bila Muhammad. Kamu tuh berislam. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu berislam, beriman. Kenapa? Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi masuk atau iman ke dalam hati sampai kamu gak percaya lagi. Orang masih percaya masih di sini. Kalau sini gak percaya ya. Jadi jangan bangga kita menjadi umat percaya. Terakhir saya mau tanya, Dika pernah ke Amerika? Belum. Percaya nggak ada Amerika di sana? Percaya dari berita. Dari mana? Dari berita. Kalau percaya itu dari berita, bukan ngalami. Dika mudah-mudahan dari sini kesempatan ke Amerika. Dia injak tangannya, dia minum airnya, dia hidup udaranya. Saat itu masih percaya atau udah yakin? Yakin. Kenapa? Udah gak ada di berita. Dia langsung mengalami Amerika itu. Kalau dibilang itu, jika percaya sama Amerika, bagaimana itu? Saya udah yakin, udah percaya. Levelnya udah naik. Ya. Kalau Biden, Donald Trump tahu, Presiden Amerika, tahu. Kalau mantan orang Amerika itu Biden itu, dia percaya terhadap Amerika, atau yakin, atau dia Amerika itu sendiri? Hah? Dia Amerika itu sendiri. Yang nggak pantas dia bilang saya yakin sama Amerika. Dia lahir tumbuh di Amerika kok. Nggak perlu dia diskusi tentang apa itu Amerika. Yang perlu bagi dia apa? Menyuarakan ide-ide keamerikaan ke seluruh dunia. Dia udah nggak sibuk diskusi tentang Amerika. Orang cerita Amerika kepada Biden, ada yang mengapa? Amerika itu baru cerita. Itu baru cerita. Nah, iman kita sampai itu, sampai bukan cerita lagi. Kalau dia diberi iman fi qulubikum, itu perlu apa? Perjalanan Israel, belajar terus, belajar di sini, belajar bahasa Arabnya. Jangan nanti di tujuan belajar dari Arab. Ya. Bisa bahasa Arab, bukan buat ngajar, buat kita menggali Al-Quran. Gali Al-Quran kita buat takwa. Jangan sampai semua menyantar. Nggak ada yang tujuan kecuali Allah. Itu tadi. Semua harus jadi pengantar, kendaraan. Makan kendaraan, tidur kendaraan, apapun selain Allah, belajar kendaraan, semua kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sampai sini saja. Ini malam yang ini pasti. Mungkin ada pertanyaan atau silakan. Nah, Ustaz, kan tadi katanya yang masuk surga kan manusia, hewan masuk neraka. Nah, kita kan makan hewan itu kayak ayam misalnya. Nah, kalau hewannya masuk neraka kita gimana, Ustaz? oh iya, bagus. Tadi maksudnya hewan itu bukan bentuk hewan, akhlak hewan, kebiasaan hewan. Kebiasaan hewan apa? Makan, minum, bercanda, berkelahi, berkembang biak, itu hewan. Bukan itu maksudnya. Ya, itu maksudnya.
Jadi umpama. Ya. Jadi nanti manusia itu sekarang ini sedang membentuk dirinya. Makanya Quran bilang apa? Wa idzal wuhusyu husyirat. Wuhus apa artinya wuhus? Binatang buas. Saat binatang-binatang buas nanti dikumpulkan di neraka untuk disiksa. Kalau saya mau tanya, apakah ketika singa menerkam kelinci terus dimakan dia berdosa sehingga dia masuk neraka? Enggak. Terus siapa itu? Binatang buas yang neraka itu? Itulah pemimpin-pemimpin. Itu Netanyahu itu nanti itu. Berbentuk binatang. Dia jadi bentuk binatang. Kenapa? Dia makan itu warga Gaza. Itu bidem itu. Bentuknya kalau dia nggak sadar, nggak taubat, dia nanti dikumpulkan sebagai binatang buas. Itu maksudnya. Menampakkan diri yang sebenarnya. Ini wujud barzakhinya kita itu. Nah sekarang ini kalau kita nggak memanusia dengan akhlak yang baik, dengan takwa, itu manusia itu maksudnya. Ya. Kita mengejar alam kemanusiaan kita supaya kita punya kelayakan untuk masuk surga. Karena surga cuma untuk manusia, bukan hewan dalam artian yang apa kambing terus bukan itu maksudnya. Kasihan udah dimakan kan katanya. Nah, Kasihan udah dimakan. ngerti nggak? Ya, kita nih kalau sekedar makan, minum, tidur, hidup kita cuma itu doang, berarti kita sama dengan hewan. Karakternya hewan. Nah, kalau cuma dengan itu, kita berarti tidak memakan Al-Quran, nggak jadi manusia. Itu nanti yang gitu-gitu dia. Alhamdulillah kita terus ngejar perjalanan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagus sekali. Ada lagi? Nah, Ya. yang tentang ayat tadi qulu hizbin bima ladayhim. Tarik. Tentang pada kita kan jangan tadi kepada kelompok-kelompok, jangan masuk, nggak boleh. Itu ini sanksinya apa? Nah, Sanksinya musyrik. musyrik. Tapi kalau kita kan, kalau NU versinya gini ya, kalau NU versinya gini. Yang nggak boleh itu kita jadi kebanggaan dan kita bilang di luar itu salah, itu masuk neraka, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu namanya bima ladayhim farihun. Kalau ngikutin mazhab ini, tapi Nggak apa-apa. Ikuti mazhab dalam artian kita ilmu itu. Kita mazhab Syafi'i bukan kita masuk kelompok, bukan. Maksudnya mazhab kita sholat mazhab Syafi'i gitu. Yang nggak boleh. tapi kan beda versi Syafi'i sama Ahmad. Gimana ya? Udah tentuin aja. Kita mau Syafi'i aja. Gitu. Supaya kita nggak bingung. Kalau kita nggak ikut, salah kita. Kenapa salah? Karena kita, emangnya kita siapa? Baca Quran terus langsung kita amalin. Kita bukan mustahil. Kita perlu bertaklim kepada ulama. Iya. Gak boleh kita baca buku terus kita amalin. Gak boleh itu. Karena kita bukan seorang mustahil. Kita nggak tahu hukumnya. Nah, kalau mustahil, kita bersandar. Nanti tanggung jawabnya mustahil itu. Kita ngikuti ilmunya dia. Berarti kalau ngikutin itu memang udah musyrik hukumnya. Hah? Ngikutin mazhab Syafi'i misalnya musyrik. Enggak harus itu. Yang nggak boleh itu kita klaim, tahu klaim? Kita aku ini cuma ini, yang lain itu Salah. ya kita jadi PKS, penguasa kapling soleh. Semua orang kita daftar neraka. Itu yang nggak boleh. Kalau kita ikut mazhab harus. Saya kasih contoh. Kenapa orang harus ikut mazhab?
Mazhab pengertian ilmu ya, bukan pengelompokan tadi, ta'assub. Dokter misalnya, siapa? Dika sama Kail sama-sama sakit. Misalkan contoh, Dika dan Kail sama-sama berkeyakinan bahwa dokter bukan jaminan. Ya, yang jamin mati itu urusan Allah. Dokter ada ilmunya, usaha tapi tidak jaminan menyembuhkan. Ya, dua-duanya. Dika sakit ke dokter. Jangan Dika deh. Si X sama si Z. Ya, si X sama si Z sama-sama menganggap dokter itu dia punya ilmu iya, tapi nggak jaminan benar, jaminan sehat. Hanya si X dia sakit, dia ke dokter, beneran jadi mati. Si Z nggak ke dokter, mati juga. Masyarakat bilang apa? Yang konyol apa? Yang konyol yang nggak ke dokter. Tahu. Kalau yang ke dokter, meskipun mati juga ini dia sudah melakukan ikhtiar yang benar secara akal. Itu maksudnya. Dia lebih terpuji, nggak nekat, nggak konyol. Kenapa? Dia ikut aturan-aturan logika yang benar. Tapi yang nggak ke dokter mati, orang bilang apa? Tahu makanya. Sama, mustahil itu. Mustahil kan dia mustahil, belum tentu benar. Iya. Tapi belum tentunya benar dia lebih benar daripada keyakinan orang yang nggak mustahil. Karena yang nggak mustahil dari awal udah salah cara berpikirnya. Karena ente siapa? Mengambil hukum sendiri kita siapa? Ada ribuan hadis. Ya. Harus diistihad, ada hukum apa nasib mansuhnya, ada hukum yang mengkhususkan hukum banyak sekali itu perlu ilmu. Jadi ulama itu kerja keras sekali sampai dia melahirkan fatwa-fatwa syar'i itu. Terus kita bilang siapa mereka? Justru siapa kamu? Terbalik. Tadi sok suci berbalik gitu. Ya, sok suci. Yang sok suci siapa? Komentator tadi. Sama ini juga gitu. Enggak perlu minta siapa mereka? Enggak, terbalik itu. Emang siapa kamu? Gitu. Kita ini sering kebalik-balik cara berpikirnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, jika yang artinya tidak boleh mereka berkelompok-kelompok ini kullu hizbin bima ladaihi farihun, itu yang musyrik. Kenapa? Karena kelompok menjadi tujuan dia. Right or wrong is my group. Benar atau salah ini kelompok saya. Meskipun ada kebenaran di sana, saya menutup diri. Itu namanya dia bangga dengan kelompok sehingga nggak mau berubah. Ya, itu dia nggak mau berubah. Dia kata surat Al-Alaq itu, surat Al-Alaq bunyinya kan? Yang ya istana itu, apa tahu? Jadwal al-ahlus tagiran. Innal insana layak anhu istagna. Innal insana, ini juga sama kan? Innal insana layak anhu istagna. Sesungguhnya manusia disebut melampaui batas, keluar dari kebenaran. Ketika dia lihat dirinya sudah cukup, nggak perlu saya cari ilmu. Ada
Enggak ada roh. Adalah tuh enggak begitu. Iya. Adalah tuh Qur'ani banget. Qur'ani ada, Qur'ani. Fabashir ibadilladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allah bilang, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qawla, yang mendengarkan semua informasi dari manapun. Wa yattabi'una ahsana, dan dia mengikuti yang terbaik dari informasi itu. Kalau kita nggak dengerin, nggak ada informasi, gimana kita mau milah-milah? Informasinya nggak ada, terbatas. Mau baca ini tak, baca ini mazhab itu, mazhab ini. Kita menutup diri. Aja istana. Istana ada apa? Kita nggak bisa milih. Supaya kita punya milih, harus apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa orang Kristen tetap Kristen? Karena dia apa? Nggak mau baca. Ada temennya masuk Islam gara-gara baca, dia nggak mau, dia takut. Ada, dia nggak punya pilihan akhirnya. Sudah pokoknya Trinitas sudah. Kenapa? Karena dia menutup dirinya, ya, nggak punya pilihan. Nah mungkin itu saja karena nanti bisa menjadikan pagi ini dia habis baca sarapan. Selalu udah siap. Ya. Dari sarapan anfusi ke sarapan ufuki. Sarapan aja Pak. Alam hewan kita perlu juga. Ya. Kita hidup di sini pakai alam hewan. Nah, alam hewan kendaraan untuk kita ke alam malakut. Ya. Alam kesucian. Insyaallah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.